banget sih, dia itu sebel banget. Saya ketika udah ditangkap, dia bilang ya udah kita damai ya, saya balikin duitnya banyak 150 juta. Tapi coba. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah datang. Sebenarnya ini lumayan agak penting. Sini Kak. Ini namanya wartawan. Tadi siapa wartawan katanya? Lagi ngobrol ya. Jadi saya itu kan tahu ya kalau kemarin itu emang lagi rame banget itu mengenai penipuan giveaway yang terkadang saya itu disalahkan juga, kapan tanggung jawab, kok diem aja. Kadang-kadang saya juga bingung tanggung jawabnya kita yang tanpa diceritain itu udah banyak banget ya. Kayak kita berhasil menjarain waktu tahun 2020 gitu ya, tapi terus ada, habis itu saya diem aja, habis itu saya juga pernah ganti banyak orang, habis itu saya diem aja. Diem tuh nggak tahu mau ngapain sebenarnya, karena sudah berkali-kali untuk diingetin jangan ketipu. Nah sebelah saya ini ini baru ini tanggal berapa? 11 Maret. Iya, 11 Aduh, 11 Maret baru ya. Jadi dia ditipu 4,2 juta ya. Tapi modusnya beda lagi. Yang ini modusnya Mbak Ranti itu dihack akun Facebooknya. Coba cerita, sok atuh. Jadi awalnya itu akun saya dihack, akun Facebook ya kan. Terus saya pertama nggak sadar kalau akunnya dihack dulu. Jadi pas pagi mau buka itu nggak bisa, tiba-tiba udah ke logout sendiri akunnya. Terus ada sepupu WA, dia nanya, emang bener ya Mbak menang giveaway, katanya gitu. Giveaway apa ya? Giveaway dari Baim Paula. Hah enggak, oh berarti Facebooknya Mbak dihack ya, katanya gitu. Oh iya kali ya, coba di screenshot, saya bilang gitu. Soalnya saya juga nggak bisa masuk, terus messenger juga nggak bisa. Terus abis di screenshot sama dia, ternyata di situ ceritanya saya posting di Facebook saya kalau seolah-olah saya itu menang giveaway dari Kak Baim sama Kak Paula senilai 10 jutaan lah menang giveaway-nya itu. Dan di situ saya ngajak teman-teman buat daftar giveaway gitu ceritanya. Di situ ada linknya. Nah kalau kita klik linknya itu tuh langsung masuk ke WA. Jadi buat WA itu buat daftar ke giveaway-nya itu. Di situ tuh kalau kita klik kita langsung masuk ke WA, daftar giveaway. Nanti di situ kita suruh ngisi data kayak nama Facebook, nomor handphone kayak gitu. Nah nanti setelah kita kirim baru ada feedback dari si hackernya itu ya, yang nipu itu, yang dari WA-nya itu. Kalau misalkan kita menang, katanya nanti kita bakalan di video call sama mereka gitu. Nah sebenarnya saya juga udah bikin story kalau misalkan Facebook saya kena hack gitu. Cuman mungkin teman-teman saya juga ada yang belum lihat atau bagaimana gitu kan story saya. Nah kebetulan teman saya yang ini kena dari Facebook. Dia ceritanya chat saya lewat Messenger. Dia nggak tahu Facebook saya waktu itu udah kena hack. Dan di hacknya itu sepaket Facebook dan Messengernya juga. Dia chat, dia nanya ini benar apa enggak. Dan seolah-olah tuh saya jawab situ iya betul. Tapi itu yang bukan saya yang jawab. Jadi udah dihack sama hackernya gitu. Udah penipunya yang jawab gitu. Dan terus tuh diminta uang, akhir diinin 4,2 juta ya. Iya. Jadi versinya dia beda-beda. Ada yang coba-coba dari WhatsApp, ada TikTok, ada Facebook. Kalau Facebook ternyata sekarang udah nge-hack. Dia hack itu, habis itu dia pura-pura jadi orangnya untuk bilang ini gue dapet loh. Akhirnya karena dia percaya sama orang ini, sama temennya, teman baiknya, akhirnya ya sudah dia transfer. Nah ini tuh tanggal 11 Maret, bayangin aja saya tuh ngalamin ini tuh udah dari tahun 2020 yang sampai sekarang tuh nggak kelar-kelar. Yang tadi saya bilang saya udah pasrah tuh ya, nama saya pasti jelek ya karena kan mereka pasti kesel. Cuman saya nggak bisa ngelakuin apa-apa sampai saya tahu kalau yang ketipu itu orang-orang yang nggak mampu semuanya.
katanya dia juga tadi minjem juga dari kakaknya, betul ya? Iya. Saya juga banyak yang ketipu tuh minjem semuanya dari, dan itu tukang cilok lah, tukang apa yang berekspektasi 5 juta aja gede banget. Masa kita mau diem? Saya bingung sih. Akhirnya dengan ya masih capek lah. Saya karena pas saya ke polisi, yang paling cepet itu katanya Mas Baim. Kalau Mas Baim juga ngelaporin pencemaran nama baik supaya prosesnya itu cepet. Aduh jangan saya Pak, saya bilang saya nanti bolak-balik ini. Ya supaya cepet aja, karena kan yang dirugikan Mas Baim. Ya mau nggak mau saya ngelaporin, tapi kan itu waktu ya, pulang pergi. Tapi sekarang saya kemarin alhamdulillah baru ada yang nangkep di Sumut ya, 1 orang. Dan enak banget sih, dia itu sebel banget saya ketika udah ditangkap. Dia bilang ya udah kita damai ya, saya balikin duitnya banyak 150 juta. Tapi coba misalkan dia nggak bilang kita damai, itu duitnya nggak diganti, ngerti nggak sih maksud saya? Jadi semuanya dibalik-balikin, digampangin masalah begini. Yang saya bilang saya nggak mau damai, saya bilang harus dihukum. Tapi orangnya bilang, Mas kalau duit saya nggak balik gimana? Tanya sama polisi deh, polisi lebih tahu sebenarnya apa yang harus dilakuin. Tapi kalau semua orang begini nggak akan jerah-jerah, saya bilang. Nggak tahu saya harus bagaimana, cuman tanya polisi, dia lebih tahu kok apa yang harus dilakuin. Nah sekarang balik lagi, kalau misalkan ada yang memang masih ditipu segala, karena ini langsung ketika ada teman saya kebetulan orang TV ada yang tipu, kesini deh, saya langsung aduin polisi, semuanya begitu aja. Ketika ada polisi terus saya begitu, sampai nih semua orang kena tangkap bodo amat. Secapek apapun saya terserah deh. Kalau saya mau cari panggung dari dulu, istilahnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, karena emang dia pakai nama saya, ya pasti saya lakuin. Tapi karena kita kerjanya lumayan agak banyak ya, saya udahlah, kalau emang jelek nama yaudah deh, asal nanti mudah-mudahan hilang deh. Tapi emang kiri tambah banyak, saya bingung. Ya akhirnya mau nggak mau saya begini. Ya begitu. Sekarang memang sudah dilaporkan apa sudah Bang yang baru ini? Akan dilaporkan karena tadi saya ada dua pekerjaan. Saya maaf ya nunggu sebentar sini, tapi karena kalian udah pada tahu juga, akhirnya saya ketemu sama kalian dulu, habis itu kita ke polisi insya Allah antara sekarang atau nggak besok, belum tahu, kerjaan saya ada jam 5. Dari Mbaknya boleh mungkin boleh, ini yang saya ketipu dari temannya ya. Iya. Boleh cerita Mbak kronologisnya, kan tadi kan udah dikasih tahu, nah maksudnya gimana caranya kan Mbak bisa transfer, emang dia ngomong apa sih Mbak ini? Oh iya, dia WA kan, saya beruntung dapat hadiah kata dia kan. Aku SS nih, aku tanya ke dia, ke akunnya dia jawab, iya bener, emang sudah transfer 750 buat biaya validasi. Iya, aku juga kayak gitu, bener Uri, itu bener. Karena temen mungkin rezeki ya, dapet hadiah gitu, jadi aku transfer gitu. Yang keduanya juga buat biaya pencairan hadiah. Aku tanya lagi, pokoknya setiap aku dapat suruh transfer, aku SS, aku kirim ke akun dia, Facebooknya. Dia meyakinkan, iya Uri bener, gue juga kayak gitu kemarin gitu. Selalu kayak gitu sampai yang terakhir 4 juta, yang terakhir itu 2 juta kan buat biaya penayangan kata dia. Dia juga bilang nih akunnya, ya udah aku tunggu buat di Pico lagi buat acara siaran langsung di TV gitu. Jadi gini, mereka tuh, saya akui mereka tuh pintar loh, benar-benar pintar. Jadi mereka banking suara-suara saya. Iya. Banking suara-suara saya tuh kayak tadi apa yang kecil? Voice note, udah kerja apa belum? Kerjanya apa gitu? Kerjanya apa? Gitu. Ininya apa? Jadi dia banking dulu, keperluannya apa ketika di chat, nanti ini pakai suara saya. Jadi ketika kayak asli. Kirim voice note. Kerjanya Voice apa? note Oh, Baim bener nih. Langsung dia ini Baim bener nih, Baim bener. Tapi dia banking dulu keperluannya. Sama seperti videonya juga di banking dulu sama dia. Banyak. Keperluannya apa, misalkan hai kamu menang 10 juta ya, ini kan saya kan sering live begitu dulu, dan ada acaranya boleh sayang, boleh ada di situ. Ih, tuh ada susternya, boleh. Hah, jangan di sini. Ada orang
boleh saya. Berarti untuk sekarang memang tidak ada kata maaf ya Bang. Kalau misalkan sudah ketangkap pasti harus diberikan kata maaf. Kalau saya haruslah, kalau enggak ya gimana jeraknya. Semua orang kalau misalkan diajak damai mau, ya pasti akan terus ada seperti ini. Sebenarnya polisi lebih tahu sih ya, maksudnya dia yang lebih tahu lah harus di gimanain. Kalau saya sebenarnya hanya kasihan sama orang-orang kecil, itu aja. Saya kasihan banget. Saya dengerin kemarin tuh ada berapa ya? Ada berapa belas juta kemarin? Dia tukang cilok. 13 apa 24 gitu ya. Dia udah 24. Dia sudah 5 tahun gak kelar-kelar. Sehari kan dapetnya 50.000 70.000. Baik kita bayar nanti. Ya. Saya itu kepikiran itu. Ya Allah, nih orang cilok paling berapa? Ada utang 24 juta apa saya papa? Ya, nih. Ada di situ, di sana ambil. Nggak ada saya di sana, boleh. Nah, pintar, anak pintar. Tuh, sama. Iya, 24 juta. Ya, boleh saya itu ambil dulu, ambil. Boleh nanti. Nanti ambil itu hadiahnya. Hadiah coklat. Ayo buruan. Hai saya, papa lagi ini nggak boleh gitu. Kasihan yang lain. Nungguin tuh. Nah, pintar. Oke. Ya, 24 juta itu dia itu masih ada tunggakan sekitar berapa belas juta gitu, dan dia terus untuk bayar. Semenjak itu saya diketuk untuk saya nggak bisa diem, saya harus bantu mereka yang kadang-kadang tanpa kalian tahu juga ya kita ya pasti kita bantu lah ya, pasti kita mengganti, cuma kan ya nggak bisa semuanya ya. Kadang-kadang saya tergeraknya ya udah deh yuk kita bantu yuk, karena orang-orang kecil semuanya gitu loh. Bukan karena nama saya dijelekin sama mereka, enggak, saya lebih ke arah merekanya itu kasihan lah. Mereka itu yang ketipu ya mengharapkan 1 juta tuh gede gitu loh. Itu sih kalau saya pribadi ya. Aman? Mungkin sejauhnya udah ada titik terang setelah kemarin kan sudah dapat laporan di Polda ya. Jadi gini, pertama itu yang dari Singapura 140 juta itu saya udah ngelapor, dan itu pertama kali saya untuk ngelaporin nama saya dicemarin. Yang itu belum ada perkembangan, saya nggak tahu. Habis itu saya ngelaporin lagi yang banyak tuh, masih ditanyain aja. Saya baru kemarin balik lagi ke sana, ditanya lagi sama tim cybernya, tapi belum ketangkap. Alhamdulillah Polda Sumut, Cyber Sumut, terima kasih loh Sumatera Utara, itu keren banget. Maksudnya saya tidak ke sana, ada yang ngelaporin dari sana, langsung ditindak lanjutin. Saya senang banget. Nah, akhirnya dia kabarin udah ketangkep 1 orang. Saya tuh pengen ke sana, pengen ketemu, cuman lagi diiniin sama waktunya. Tapi kalaupun nggak bisa ya nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Yang penting saya tuh pengen tahu. Sebenarnya banyak yang pengen saya tanya sih, banyak banget sebenarnya ya, dari pihaknya dia kenapa nama saya juga ya, banyak. Terus habis itu saya belum ada kabar lagi sama sekarang, cuman saya paling senangnya sudah ditangkap. Nah sekarang tambah lagi ini, saya makanya siapapun kalian yang misalkan ini datang aja ke saya temenin beneran ke polisi, saya nggak akan capek lah sampai tangkap semua lah mereka. Dan banyak mungkin kan tadi jadinya total kerugiannya sekitar 4 juta ya. Iya. Itu dari Facebook banyak juga ngepost segala macam sama kayak. Enggak, aku nggak ikut ngepost, enggak. Jadi aku ngeliat Facebook dia, aku coba klik linknya aja, tapi aku nggak bagi kemana-mana, enggak. Cuman aku pribadi doang. Bang Baim sendiri lebih waspada nggak sih untuk mencegah terjadinya ini? Apa nggak ada acara cukup itu lebih waspada nggak? Malah saya kan langsung stop tuh karena takut dampaknya nggak bagus. Cuman malah sekarang tuh kayak mau ngasih tahu dengan adanya acara benar, tapi tahu salah gunain terus. Niat kita kadang-kadang, apalagi sekarang ya maaf loh,
berita itu terkadang kita nggak bisa kontrol ya, apa niatan kita kemana, tiba-tiba dibelokin. Maksudnya saya ada kepikiran, apa saya ada ini yang benar ya dengan pihak TV atau gimana, supaya saya announce kalau ini loh yang benar. Dan saya itu tidak pernah minta uang 1 rupiah pun, saya bilang ketika menang, sama sekali. Makanya sebenarnya cuma itu yang bisa di ngertiin, saya itu nggak pernah minta 1 rupiah. Jadi ketika dia diminta udah nggak benar sebenarnya. Saya tuh nggak pernah minta pajak, nggak pernah minta apa, nggak pernah sama sekali. Sebenarnya cuma itu yang di ngertiin orang. Berarti kalau di SMS dia minta duit udah pasti nggak benar, karena nggak pernah dari dulu tuh mau menang berapapun. Belum, saya itu masih mikir sebenarnya, takut, tapi formulanya itu masih saya pikirin ya. Sebenarnya kan itu kan apa ya, tidak ada negatifnya, cuman ya nggak tahu digunain semuanya ke arah yang negatif, yang akhirnya saya yang disalahin kadang-kadang. Nah apa sih, makanya jangan buat acara. Kita kadang-kadang bingung ya, kita sebenarnya buat acara itu supaya ngebantu, karena waktu itu kan saya berbagi di Jakarta doang. Gimana ya supaya saya berbagi ke seluruh kota ya, adanya giveaway itu kan kita ngundi ya jawaban yang benar atau enggak ini, tapi disalahgunain ya, akhirnya kadang-kadang kita yang disalahin. Ya, tapi ya kita nggak menyalahkan mereka, semua orang punya persepsi yang berbeda, tapi masih saya pikirin. Iya. Aman? Mungkin pesan masyarakat juga biar mereka lebih paham. Oke, pesan buat kamu sebenarnya. Pesan buat Mbak juga, mudah-mudahan nanti bilang sama teman-teman nih, jangan ketipu kalau sama teman-teman. Sesimpel kalau misalkan ada menang apapun dari saya, kalau diminta uang pasti bukan saya, siapapun. Jadi sekarang nggak usah mikir lagi ya, kalau ada WhatsApp, hai kamu menang 10 juta, ada uang untuk akomodasi atau nggak DP apa, pasti bukan saya. Saya nggak mungkin minta uang 1 rupiah pun, nggak pernah. Jadi kalau ada yang minta uang pasti bukan saya, udah pasti bohong semuanya, jangan dipikirin lagi. Tapi kadang-kadang bingungnya kalau orang udah yang tahu, ini pas saya tahu ini bohong, tapi kenapa saya transfer juga ya? Itu saya nggak tahu tuh. Saya kadang suka nggak ngerti kalau bahasanya dia. Nah terus gimana ya? Saya bilang, saya tahu mas itu bohong, tapi kenapa ya saya transfer? Saya kenapa ya hipnotis apa? Nggak tahu saya. Malah saya nanya sama kamu, gimana sih, saya bilang. Nah itu saya nggak tahu. Ya mudah-mudahan ya, insya Allah doain kelar lah, karena nama kita juga jelek sih sebenarnya, ampun. Oke deh. Siap. Kasih ya semuanya ya. Siap. Mbak makasih loh, maaf. Nanti kita sama-sama nanti kita